yang saya buat itu, saya membuat temanya adalah 3 penguasa alam, misalkan ya, 3 penguasa alam. Dari mitologi cerita-cerita tentang batik atau cerita-cerita tentang Cina dan sebagainya, saya buat sebuah story, alur cerita tentang penguasa alam. Nah, batik kami punya alur cerita, ada filosofinya, ada storytellingnya. Nah, tentang produk itu sih tentang ciri khususnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Pagi. Perkenalkan, saya dari Sinema Studio SMA Negeri 1 Pamutan. Ya, dengan Mbak siapa? Perkenalkan, saya Niswa. Oh, Niswa. Oke. Okay. Di sini saya ingin mewawancarai Bapak sebagai pengusaha UMKM di Kabupaten Rembang. Ya. Mohon izin untuk buka Ya, masker, silakan, Pak. silakan. Oke, Bapak. Saya ingin bertanya beberapa hal terkait UMKM yang Bapak pasarkan ya. Untuk yang pertama, Pak, untuk UMKM ini ya, namanya UMKM apa ini, Pak? Oh iya, kebetulan nama usaha saya adalah Butik Najma. Ya, Butik Najma Batik Tulis Lasem. Ya. Jenis UMKM-nya, Pak? Batik tulis. Batik tulis. Ya, batik tulis. Ya. Batik tulis Najma. Najma. Oke, ya. Pak. UMKM ini tuh bergerak di bidang apa, Pak? Jadi kalau Batik Najma itu bergerak di bidang batik tulis yang dari bahan katun dan sutra. Terus kita juga kembangkan dalam bidang fashion. Ya. Batik tulis Najma ini tuh UMKM milik siapa, Pak? Kebetulan saya pemiliknya. Oh, Bapak ya, sendiri. saya pemiliknya, nama Muhammad Nur Rahman, beserta istri. Jadi ini istri saya namanya Juhartuti, begitu. UMKM ini tuh dipasarkan di alamat mana, Pak? Kalau segmen pasar dari Batik Najma itu segmen pasarnya adalah lokal, nasional, bahkan sampai ke luar negeri. Ya. Oke, Mbak. Oke, Bapak. Untuk latar belakang usaha batik tulis ini tuh bagaimana, Pak? Latar belakang Bapak memulai bisnis ini? Oke. Jadi kalau yang melatar belakangi saya membuka usaha ini itu dalam rangka awalnya pengen mendampingi para pelaku UMKM. Terus kebetulan saya bergerak di bidang IT atau teknologi untuk bagaimana membuat batik itu bisa berkualitas. Nah, sambil mendampingi para UMKM itu, saya akhirnya tertantang untuk bagaimana bisa memproduksi batik dengan berkualitas. Sehingga saya membuat batik tulis mulai dari bahan kain sampai baju, bahkan batik tulisnya di saya unik. Uniknya itu bercerita, ada gambar-gambar, ada bertema. Satu contoh misalkan gini, tak ambilkan contohnya ya, Mbak. Iya, Mbak. Ya. Nah, jadi contoh batik yang saya buat itu, saya membuat temanya adalah 3 penguasa alam, misalkan ya, 3 penguasa alam. Dari mitologi cerita-cerita tentang batik atau cerita-cerita tentang Cina dan sebagainya, saya buat sebuah story, alur cerita tentang penguasa alam. Nah, ada naga, ada koi, ada burung, begitu. Itu sih contohnya. Oke. Untuk usaha batik ini tuh Bapak idenya dari siapa, Pak? Kalau ide saya banyak belajar dari tokoh-tokoh batik, baik itu batik Lasem maupun batik-batik Nusantara. Saya belajar sama tokoh-tokoh itu. Di samping itu saya belajar dari buku-buku yang berkait tentang batik. Berarti Bapak idenya dari diri sendiri ya, Pak ya? Dari... Oh, kalau tentang bertemanya saya ide sendiri. Oke, ide Bapak. sendiri. Tetapi kalau yang secara umum, harga yang ekonomis itu cenderung hampir sama dengan para pengrajin lain. Keunikan batik karya tulis ini tuh keunikannya bagaimana, Pak? Bisa dijelaskan keunikan dari bisnis Bapak, produk Bapak? Ya, kalau tentang batik produknya Najma, karena tadi saya cerita bahwa ada batik tulis Lasem bercerita gitu, batik kami punya alur cerita.
ada filosofinya, ada storytellingnya tentang produk. Itu sih tentang ciri khususnya di kami. Oke Pak, pengalaman atau motivasi Bapak sehingga tercetus membuat UMKM ini tuh bagaimana Pak? Kalau yang memotivasi saya ya uang itu ternyata enak. Oh, iya. Jadi uang enak itu ya akhirnya yang capek, jatuh bangun atau susahnya itu sudah menjadi terabaikan karena ternyata begitu kita bisa jual karya seni, dapat value, profit itu ternyata itu jadi spirit. Oke Bapak, inovasinya apa saja untuk mengembangkan UMKM ini Pak? Kalau inovasi saya dari sisi story sama sisi coloring. Jadi story alur ceritanya, terus dari sisi coloring sama sisi pattern motif. Sebelum UMKM ini dipasarkan, apakah ada uji coba dulu Pak produknya? Oh iya, storytelling kami ujikan. Jadi kami punya tim yang menguji tentang tema dan sebagainya. Dari situ nanti tumbuh ide konsep yang diwujudkan dalam gambar. Diuji coba dengan siapa Pak? Tim. Oh, jadi ada internal, ada yang juga kita uji publik dengan kita ketemu komunitas apa, kita mau membuat ini, kita mau membuat tema ini begitu. Kita ngobrol itu kan dapat feedback, dapat respon. Oke Pak. Begitu. Kalau boleh tahu ya Pak, modal dari Bapak berbisnis itu bagaimana Pak? Rahasia lah kalau itu ya. Oke Bapak, kalau ya, tapi yang jelas modal itu tumbuh. Oke, tumbuh itu artinya apa? Berapa yang kita sediakan, next kita tambah begitu karena memang ada profit yang menjanjikan di situ. Oke Pak, baik. Siapa saja sih Pak yang terlibat di bisnis Bapak? Banyak. Saya, istri, anak-anak binaan saya, karyawan, sahabat-sahabat, kolega-kolega yang membantu begitu. Oke Pak, untuk proses pembuatannya ya Pak ya. Ini tuh prosesnya tradisional atau modern Pak, batik tulis ini? Oh iya, saya tradisional. Jadi saya membawa tes batik tulis lasem, pure 100% tulis. Mulai dari yang ini, contoh yang harga ekonomis di 200-300an sampai harga yang 5 juta ke atas, ya 5 juta ke atas. Ini harganya 5 juta ke atas, ya. Itu ada. Oke Pak, untuk bahan dan alat-alatnya bagaimana Pak? Bahan standar, artinya biasanya batik tulis lasem menggunakan katun atau sutra, saya menggunakan katun atau sutra. Terus dari sisi pewarnaan kita menggunakan pewarnaan sintetis atau pewarna alam. Saya juga menggunakan pewarna alam, contoh misalkan kayak ini pewarna alam, saya menggunakan. Oke Pak, berarti ini tradisional ya Pak ya cara pembuatannya? Oke Pak. Oke, untuk tahap pembuatannya Pak bagaimana? Kalau tahap mulai tadi storytelling sampai ke menggambar dalam master kertas, terus kita pindah di kain, terus dicanting, tembok, warna sampai terakhir di finishing lorot. Baru setelah itu storytelling dikuati. Oke Pak, dalam membuat produk UMKM itu tuh bahan-bahannya didapat dari mana saja Pak? Saya ada yang dari Pekalongan, ada yang dari Solo, ada yang dari Malang. Jadi bahan-bahannya itu dari kota lain. Ya, dari kota lain. Apakah sudah ada pelanggan khusus ya Pak yang menyetok bahan-bahan itu tersebut Pak? Alhamdulillah ada. Jadi dari kota lain itu sudah ada menyetok itu ya Pak? Oke Pak. Pengalaman untuk mengukur kualitas bahan Pak? Pengalaman untuk mengukur. Jadi mitra-mitra yang menyuplai peralatan atau bahan di kami sudah melakukan semacam verifikasi atau ngecek bahwa toko itu bagus atau tidak, harganya kompetitif atau tidak, atau murah atau tidak. Nah, saat kualifikasi itu masuk dalam kriteria saya, itu akhirnya saya ambil jadi mitra kami. Tekniknya Pak, bagaimana dalam mengukur? Kami datang, kami lihat, kami observasi mitra, terus kadang juga kami tanya-tanya kepada mitra-mitra yang lain, track recordnya seperti apa. Akhirnya karena bagus, ya saya must go on, lanjut. Adakah orang kepercayaan Pak? Ada. Jadi salah satu orang kepercayaan saya itu yang baju hijau itu kepercayaan saya adalah beliau. Jadi ada orang kepercayaan untuk menjalankan ini ya Pak? Ya. Oke. Ya.
Oke Pak, adakah mitos bahan harus dari tempat tertentu Pak? Mitos bahan enggak. Jadi, Enggak. oke. Produk UMKM ini apakah juga merupakan ciri khas dari masing-masing daerah di Kabupaten Rembang ini Pak? Ya, ya. Jadi Ada menjadi sebuah ciri. Masing-masing pengrajin punya ciri. Dia membuat ciri produknya apa, rata-rata seperti itu. oke Pak, untuk keterlibatan masyarakat dalam produk ini Pak? Keterlibatannya ya mereka menjadi pelanggan kami. Oke, jadi Karena dengan mereka belanja di tempat kami bisa sustain, kami bisa tumbuh. Untuk kepemilikan masyarakat Pak? Oh, belum. Belum ya Belum, Pak? belum. Oke. Masih pemilik pribadi. Jadi untuk pengakuan masyarakatnya itu bagaimana Pak? Pengakuan boleh dicek di orang lain kira-kira menganggap bahwa batik tulis Najma itu seperti apa. Oke. Kalau lihat animo, mereka mengakui bahwa produk batik tulis Najma adalah batik yang berkualitas. Oke Pak, untuk testimoninya Pak bagaimana dari pelanggan? Untuk Kami kebetulan merawat pelanggan dengan kami buatkan grup. Artinya dengan mereka mau masuk dalam grup pelanggan kami punya pelanggan, kami punya reseller, masing-masing punya grup. Dengan begitu dia bisa bisa memberikan feedback ke kami. Oke Bapak. Kemudian saya mau bertanya tentang teknik dan model pengemasannya itu bagaimana Pak? Ya, pengemasan saya pakai yang murah, saya pakai plastik, pakai tas gitu aja. Ada juga pakai kardus. Yang vintage, yang unik, saya pakai pakai sesek atau besek. Oh iya. Ya, saya pakai itu. Adakah Pak kesulitan dari pembuatan bahan ini atau mudah Pak? Sulit sih, Sulit. karena sekarang era teknologi suruh kembali ke vintage, nggak mudah nyari. Oh, Bapak diajarin pertama kali itu dari siapa Pak? Saya beli aja sama mitra, kalau kemasan. Oke, Ya. oke Bapak. Kemudian pangsa pasarnya siapa saja dan di mana saja Pak Bapak pasarkan batik ini? Lokal Semarang, Jakarta, ada juga luar negeri ada. Dengan Luar negeri Singapura ada, Malaysia, Brunei ada, Korea ada, Jepang ada. jadi udah tersebar di Alhamdulillah. Oke Bapak, kemudian ya Pak, untuk media sosial apakah berperan juga di dalam pemasaran produk Ya, ini Pak? saya menggunakan Facebook, menggunakan IG, menggunakan WA, itu sih. Kalau aplikasi Pak, online apakah? Online marketplace saya Shopee ada, Bukalapak ada, tetapi tidak kita maintain. Adakah Pak kompetisi produknya? Ada. Yang low price pasti kompetitif. Cara mengatasi kompetisinya Pak? Itu bukan menjadi core utama bisnis saya. Oke Bapak. Jadi saya lebih pada core yang high price, yang segmen menengah ke atas yang saya bidik. Oke Pak. Yang low price ada, tapi saya yang premiumnya ada, begitu. Oke Pak, untuk kendalanya apa saja dalam mengembangkan produk UMKM ini? Kendalanya saya di SDM. Oh, jadi sumber daya Mencari sumber daya orang atau karyawan, karena persaingan dengan pabrik sepatu itu menjadi hambatan bagi kita untuk perekrutan kaderisasi. jadi tenaga kerjanya ya Tenaga Pak? kerjanya, Oke. ya. Oke Bapak. Untuk Bapak awet apa enggak sih Pak produk batik tulis ini bisa bertahan? Biasanya kan ada batik yang warnanya cepet gitu. Kalau produk Najma insya Allah awet. Bahan-bahan yang dipilih adalah bahan-bahan yang premium. Bisa diuji, silakan beli gitu ya. Bahannya juga. Bahan gitu, terus nanti dijahit. Asalkan treatment syarat dan ketentuannya dilakukan. Misalkan contoh, tidak dijemur di terik matahari langsung. Misal, tidak dengan mesin cuci. Jadi insya Allah awet. Jadi ada trik. treatment. Oke Pak, untuk produk batik tulis ini tuh disukai apa Pak? Kelompok apa? Disukai kelompok siapa saja? Yang jelas disukai oleh orang yang punya duit. Oh, Karena gitu ya, orang yang Pak? punya duit dia akhirnya bisa mengkoleksi batik saya. Untuk ini prospek kedepannya bagaimana Pak? Masih laku apa enggak? Masih nikmat? Saya apa sangat enggak? berharap bahwa insya Allah masih prospektif. Apalagi Lasem sekarang dibangun dengan Lasem Kota Pusaka. Kalau lihat fenomena itu insya Allah masih laku, masih prospek. Dengan adanya batik tulis ini apakah ada hubungan dengan tradisi Pak? Ada,
Oke. Hubungan dengan keagamaan? Ada. Oke. Jadi motifnya itu Pak, Bapak? Motif dari motif. Oh, Ya, dari motifnya. dari motif. Oke. Motif dan cerita. Oke Bapak. Untuk masukan pada para siswa ya Pak, khususnya di bidang kewirausahaan, anak itu harusnya bagaimana Pak? Anak harus punya mindset entrepreneur atau mindset wirausaha untuk anak-anak muda, bahwa walaupun ini tradisional begitu, tetapi kalau kita berpikir bahwa karya seni itu punya value lebih, insya Allah tetap ada nilai tersendiri. Jadi perlu ada kesiapan ya Pak? Iya. Oke. Kalau ini Pak, para siswa itu harus belajar apa saja Pak? Belajar tentang berpikir positif dan berjiwa besar. Berpikir positif itu apapun apa yang bisa dilihat bisa menjadi sebuah keuntungan, itu saya yakin bisa dilakukan. Apa yang harus dibaca, dilihat, dan dipraktikkan para siswa dari batik tulis ini Pak? Apa yang diajarkan oleh guru kewirausahaan, guru seni rupa di sekolah, Itu dipraktekkan, dilakukan dengan kesungguhan, semangat belajar, saya yakin pasti hasilnya bagus. Oke Pak, untuk produk ini apakah ada pangsa pasar di masa depannya Pak? Insya Allah ada. Ya. Oke Bapak, terima kasih ya. Sudah ya. Pak, sudah Oke, terjelaskan. makasih ya. Oke Bapak, terima kasih. Sukses selalu. Oke, terima kasih ya Pak. Ya. Terima kasih atas waktunya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.